Kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Bazis DKI Jakarta. Dan kali ini khusus kita membahas mengenai Ramadan di Jakarta Pusat seperti apa. Tadi udah ngobrol sedikit dengan Pak Wali ya, bahwa artinya sekarang ini Jakarta Pusat mengalami banyak perubahan. Dan saya juga sudah merasakan gitu kalau ke arah sana, ih jadi rapi ya, ih di sini jadi bagus ya gitu ya kan. Kadang-kadang kalau kita jarang datang, begitu kita mendatangi kan terlihat sekali perubahannya itu ya. Kemudian juga dengan Pak Subarnas tadi mengatakan bahwa ada program kolaborasi yang ternyata memang manfaatnya terasa bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Nah mungkin Kang Dery ada mau tanyakan nggak? Tadi sih mungkin menyambung ya dari Basnas tadi ada program kolaborasi yang tadi kebakaran Kuitang ya. Itu kan memang sempat viral juga di tahun 2021 ya. Nah, itu apa Pak formula yang diaplikasikan yang terdampak itu sekarang seperti apa dan mungkin pemirsa pengen lebih tahu juga nih. Baik, jadi memang inilah konsep kolaborasi antara pemerintah kota dengan Basnas memang tidak bisa dipisahkan. Baik, Pak. Bahwa ada area-area masalah yang sulit untuk diintervensi oleh pemerintah. Karena memang secara administratif sulit untuk diintervensi. Makanya ketika ada kendala kita gandenglah Basnas. Karena ketika terjadi kebakaran di lingkungan RW 02 Kelurahan Kuitang, saat itu warga setelah kita datangi, mereka mengeluhkan terus rumah kami bagaimana cara membangunnya. Kami tidak mempunyai biaya untuk membangun. Kemudian kita coba gandeng Basnas Bazis. Saat itu kita sampaikan bahwa keluhan mereka adalah terkait masalah tempat tinggal. Nah, ketika persoalan tempat tinggal dalam satu klaster, kemudian ada program bedah rumah sesungguhnya, tapi bedah kawasan juga gitu ya. Karena bentuknya kawasan ya. Ya kawasan. Makanya kita sepakati saat itu untuk melakukan sebuah penataan kawasan di Kuitang. Dengan konsekuensi warga harus mau memundurkan batas rumahnya 1 meter atau setengah meter ke belakang. Kemudian dapat kompensasi ke atas menjadi 2 lantai. Di sana juga diperbaiki jadi seluruh. Rumah bertingkat ya. Jadi rumah bertingkat. Termasuk tempat MCK di atasnya itu juga untuk melakukan diskusi, musyawarah ketika ada persoalan-persoalan warga masyarakat. Dan ternyata alhamdulillah dari kebakaran yang begitu besar, kemudian sekarang berubah menjadi sebuah keberkahan gitu ya. Wilayah tertata, kemudian tempat tinggalnya lebih rapi, dan tempat musyawarah warga juga di situ lebih baik lagi, sehingga iklimnya menjadi lebih kondusif. Nah ini ya. Insya Allah ya. Jadi di antara kesulitan ada kemudahan. Ya, artinya kebakaran kan sesuatu yang menyedihkan gitu ya, tapi ternyata begitu adanya kerjasama dari Pemkop dan Basnas Bazis khususnya wilayah Jakarta Pusat, insya Allah ini menjadi suatu hal yang baik dan keberkahan tadi kata Kang Dery ya. Nah mungkin dari Pak Subarna bisa dijelaskan lagi, ini menarik loh Pak konsep bedah wilayah, bedah kawasan. Bedah kawasan. Oh Masya Allah. Jadi sebetulnya kalau program inti kita awalnya ada bedah rumah duafa. Memang ini hanya konsentrasinya satu kelurahan hanya satu rumah atau satu kepala keluarga dihitung. Tapi dengan adanya kondisi yang tidak memungkinkan dalam hal tadi korban kebakaran dan ternyata dari surat atau mungkin administrasi persyaratan semua sudah cukup melengkapi, dan ini yang akhirnya kita maksimalkan bentuknya jadi bedah kawasan. Dan bedah kawasan awalnya hanya membangun rumah saja ya Pak. Jadi tidak ada yang namanya tadi kalau dibilang sama Pak Wali ya memundurkan, terus juga sampai ke 2 lantai. Lantas juga tadi ada di penghijauan. Itu tidak serta-merta karena kita konsepnya adalah hanya membangun. Tapi karena ini menjadi kolaborasi dan berkembang akhirnya bahwa harus masuk lingkungannya, kesehatannya, betul, aksesnya juga. Jadi semuanya akhirnya. Jadi lebih bagus dan kondusif ya akhirnya ya, karena adanya kolaborasi ini dan kemudian masyarakat merasakan manfaatnya ya. Ini luar biasa nih. Nah, dan ini menjadi prototipe sebetulnya ya. Betul. Bagaimana kolaborasi itu dibangun. Jadi untuk area-area privat, Basnas masuk. Nah, untuk area publiknya seperti jalan, saluran, keindahan taman, di situ ada suku dinas SDA-nya, sumber daya air masuk, yaitu untuk tata kelola saluran airnya. Kemudian dari Bina Marga juga masuk dari sisi penataan jalannya, dan dari suku dinas pertamanan dan ketahanan pangan gitu ya, pertanian, ini masuk dari sisi vertikal
gardennya, vertical garden sama penghijauan di sekitar. Sudin Kesehatan ODF-nya, Pak. ODF-nya dari Sudin Kesehatan bersama dengan sumber daya air. Jadi lebih bagus. Jadi karena semua turun tangan dan menjadi kolaborasi yang positif ya Betul akhirnya sekali, ya. Dan balik lagi masyarakatlah yang merasakan manfaatnya gitu. Nah ini jadi mengingatkan saya bahwa ketika kita memang berzakat, berinfak, bersedekah kepada pihak yang tepat dan penyalurannya juga tepat sasaran kepada membangun umat ya. Betul banget. Nah sekarang kita balik lagi ke tema kita di Ramadan ini Pak. Biasa Pak kalau perempuan Pak nggak jauh-jauh dari tempat ngabuburit Pak. Sama kuliner biasanya. Pak gitu kan. One package kuliner. One package ya. Soalnya kan Jakarta Pusat juga terkenal dengan banyak banget nih ya kulinerannya. Cuman setahu saya dulu kan kayaknya kan tempatnya tuh berpisah-pisah gitu ya. Nah kalau sekarang kan dengar-dengar ada kolaborasi yang menggabungkan nih. Nah mungkin bisa diceritakan baik dari Pak Wali maupun dari tim Bazis untuk Jakarta Pusat sendiri. Jadi salah satu kolaborasi kita di bidang pengembangan ekonomi, kita melihat di daerah Pegangsaan itu ada satu masjid bersejarah di mana pendiri bangsa kita ketika memproklamirkan kemerdekaan setelah memproklamirkan sholat Jumatnya itu di satu masjid tersebut, yaitu Masjid Matraman. Oh, Masjid Matraman. Itu legend banget Pak. Legend. Iya. Nah di depannya itu tadinya keberadaan kaki lima itu sangat semrawut, tidak tertata berantakan. Orang juga enggan untuk makan di sana. Kemudian kita coba berdiskusi dengan Basnas, bagaimana kalau seandainya kawasan ini kita tata lebih baik lagi. Dan alhamdulillah mendapat respon positif. Kemudian dilakukan kajian, ada desain. Nah sekarang dibangun. Nah setelah dibangun ternyata hasilnya luar biasa. Waduh. Lebih jadi tempat anak-anak nongkrong secara Islami. Waduh. Dengan basis ya makanan halal. Jadi makanan halalnya. Jadi setelah sholat tarawih biasanya kita dipakai untuk nongkrong-nongkrong lah. Tumplek tuh ya pakainya ya Pak ya. Ini kayaknya nanti beres siaran mesti ke sana gitu. Ya kayaknya beres siaran ya. Untuk pedagang-pedagangnya sendiri yang lama di situ atau gimana? Direlokasi apa gimana? Yang lama. Jadi sebetulnya justru lebih kepada pembinaan dan peningkatan nilai kesejahteraannya. Jadi pedagangnya juga bukan pedagang dari luar memang. Waktu pendataan awal juga komunikasi dengan Pemkot, Pak Wali salah satunya itu kita coba memastikan, khawatir kan ada orang luar masuk ya Pak. Betul. Karena kan kadang-kadang yang menakutkan orang nggak mau direlokasi itu takutnya begitu udah bagus, datang ngisi gitu. Tapi kalau ini enggak ya, pedagang lama memang dibina. Dengan komitmen dengan Pemkot salah satunya yaitu tadi bahwa pedagangnya tetap pedagang yang ada di lokasi itu. Yang membedakan adalah hanya tadi mengubah tempatnya, konsep pelayanannya, terus penyajiannya, itu yang kita kembangkan. Jadi bagus ya. Jadi buat kita pengunjung jadi tenang kan datang ke area seperti itu ya. Dan ini menaikkan value juga ya tentunya. Betul. Respon dari masyarakat gimana Pak Wali dengan adanya antusias sekali. Karena bukti antusiasnya itu begitu banyak ketika di awal hanya sekitar kurang lebih ada 40 pedagang. Ternyata setelah jadi banyak yang ingin juga bergabung, mendapatkan tempat di sana gitu. Tapi saat itu kan memang kita kasih space ada lebih sedikit mungkin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mungkin belum mendapatkan akses. Kemudian kita taruh di sana dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Dan masyarakat sekarang juga antusias. Iya, berarti ini program kolaborasi yang luar biasa lagi ya, di mana akhirnya tadi selain bedah kawasan, kemudian ada kuliner, di mana kuliner ini tempatnya juga diperbaiki, kerjasama dari Pemkot dan Basnas Basis Jakarta Pusat gitu kan. Jadi artinya banyak yang akhirnya bisa meningkatkan taraf kehidupan ya. Baik si pedagangnya itu maupun ya kan berimpact kepada pengunjung-pengunjungnya juga ya, jadi tambah banyak ya. Betul ya. Nyaman, terus juga ternyata hasil survei kita beberapa kali monitoring pendapatan sebelum direlokasi atau dirapihkan tempatnya ya bedanya signifikan lah, peningkatannya tinggi lah. Kalau kita lakukan pembanding, ternyata penghasilannya lumayan jauh. Kang Dery, kita harus ke sana Kang. Baik. Harus coba kayaknya Kang ya. Kalau saya sangat setuju, karena ini bagian dari ekonomi kreatif juga, ya, meningkatkan sesuatu yang tadinya barangnya sama, packaging yang berubah, tempatnya yang lebih baik lagi, sanitasinya, tata kota dan lain-lain. Akhirnya apa?
orang jadi nyaman ke situ. Betul. Orang repeat order dan lain itu. Betul. Ya ini adalah salah satu berkah untuk semua sih. Betul. Jadi pertama kali orang datang karena tertarik dengan packaging yang baru, dengan pelayanan yang enak, tapi begitu memang makanannya juga enak, orang bolak-balik. Baik, nanti kita akan bertanya lagi kepada Pak Wali nih, tapi nanti dijawabnya boleh ya Pak ya. Ada nggak sih rekomendasi tempat buka puasa atau ngabuburit bersama keluarga di wilayah Jakarta Pusat yang bisa kita coba? Tapi nanti ya. Cocok nih, udah pengen langsung nunggu ya. Betul. Tetap di Insight Ramadan.